Gaji TKA Cina Assalamualaikum di smelter warahmatullahi RE capai wabarakatuh. 54 Dulur, juta. ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance INDEF, Faisal Basri, membeberkan besaran gaji pekerja asing khususnya China di pabrik smelter milik Cina yang berdiri di Indonesia. Ia mengatakan bahwa besaran gaji antara tenaga kerja asing TKA dengan tenaga kerja Indonesia jauh berbeda. Dia mengatakan besaran gaji tenaga kerja Cina jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja dalam negeri, termasuk juga pekerja lokal tentunya. Bahkan gaji yang diterima TKA tersebut ada yang bisa mencapai 54 juta rupiah per bulan. Menurutnya, para TKA tersebut tak semuanya tenaga ahli. Beberapa di antaranya bekerja sebagai juru masak, satpam, tenaga statistik, dan sopir. Kebanyakan tenaga kerja China menggunakan visa kunjungan, bukan visa pekerja. Sahabat sedulurku sekalian, keberadaan TKA di Indonesia tidak jarang menimbulkan masalah sosial dengan para pekerja lokal, mulai dari isu kesenjangan, diskriminasi, sampai isu sentimen identitas. Dalam konteks persaingan ekonomi global, sah-sah saja warga negara tertentu merantau dan mencari pekerjaan dengan tujuan prospek cerah dan pendapatan lebih baik di negara lain. Sementara itu, penggunaan TKA di Indonesia sendiri bertujuan untuk alih ilmu pengetahuan dan teknologi, transfer knowledge di bidangnya. Pemerintah Indonesia tampaknya harus menerapkan mekanisme katup penyelamat dengan mengurangi penggunaan TKA yang bukan tenaga ahli. Banyaknya penggunaan terhadap pekerja asing agaknya harus segera dibatasi dan diperketat oleh pemerintah Indonesia agar tidak menjadi bumerang bagi pekerja Indonesia dan berpotensi menjadi konflik sosial. Persyaratan yang ketat kiranya akan membuat pekerja Indonesia terhindar dari kompetisi yang tidak sehat. Jika sebaliknya dan hal ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan muncul kecemburuan sosial di mana tenaga kerja asing termasuk Cina mendapatkan fasilitas yang berbeda dengan pekerja Indonesia. Seperti adanya perbedaan upah antara tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja lokal dalam satu pekerjaan dan posisi yang sama. Bukan tidak mungkin ini akan menjadi fenomena bom waktu terhadap masalah sentimen identitas yang dikhawatirkan akan meledak pada waktunya. Jika terus-menerus dibiarkan, ini akan menjadi sekali lagi bom waktu. Lalu, pemerintah Indonesia seakan masih berdiam diri terhadap konsekuensi potensi konflik sosial yang telah terjadi di Morowali Utara. Saya pikir ini harus menjadi satu pelajaran penting. Sedulur, ada segudang masalah dalam pengelolaan nikel dan larangan ekspor bahan mentah yang diduga justru menguntungkan pihak Cina. Cina sebagai negara pengimpor nikel terbesar sangat diuntungkan. Hal ini terjadi karena nilai tambah yang digadang-gadang Indonesia justru dinikmati oleh Cina sebagai investor. Beragam fasilitas negara seperti tax holiday, bebas pajak ekspor, bebas pajak pertambahan nilai, dan juga kebolehan membawa tenaga kerja asing tanpa pungutan 100 US dollar per bulan membuat para investor itu senang. Kebijakan ini sangat disayangkan karena negara kehilangan pendapatan yang begitu besar selama 25 tahun. Oleh karena itu, pemerintah dikhawatirkan menjual tambang tanpa mampu memberi keuntungan untuk rakyat. Apalagi apabila yang diuntungkan hanya sekelompok oligarki. Demikian sedulur, tetap semangat, song-song perubahan besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.